Kutukan Nyi Blorong sejak abad ke-18. Anak pertama setiap generasi jadi tumbal. Keluarga Darmawidya telah dikenal luas sebagai salah satu keluarga terkaya di kota B. Dengan kekayaan yang melimpah, mereka memiliki perkebunan yang luas, tambang emas yang kaya, dan aset-aset berharga lainnya. Sumber kekayaan mereka tampak tak ada habisnya, mengalir turun-temurun selama berabad-abad. Namun, di balik gemerlapnya kemakmuran, tersimpan sebuah rahasia gelap yang menakutkan. Keluarga Darmawidya terikat pada sebuah perjanjian yang oleh keturunannya disebut kutukan. Kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi ini adalah kutukan yang diikatkan oleh sosok mistis bernama Nyi Blorong. Hal ini dimulai pada abad ke-18, ketika leluhur keluarga ini, Raden Arya Darmawidya, mengalami masa-masa sulit. Saat itu, keluarga mereka hanyalah keluarga bangsawan biasa dengan tanah yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, ambisi besar dan keinginan untuk kekayaan yang lebih dari sekadar cukup mendorong Arya untuk mencari cara yang tidak biasa. Dalam pencarian tersebut, ia bertemu dengan Nyi Blorong, makhluk legendaris setengah wanita setengah ular yang dikenal mampu memberikan kekayaan tak terbatas bagi mereka yang berani membuat perjanjian dengannya. Nyi Blorong menawarkan kekayaan yang tak terhingga kepada Arya, dengan satu syarat, setiap anak tertua dari generasi pertama keluarga Darmawidya harus diserahkan sebagai korban untuknya. Arya, tergoda oleh janji kekayaan yang tak terbatas dan posisi sosial yang tinggi, menerima tawaran tersebut tanpa ragu. Dalam sekejap, keluarga Darmawidya mulai mengalami kemajuan pesat. Kekayaan mereka meningkat secara drastis, perkebunan dan tambang mereka menghasilkan lebih dari yang pernah mereka bayangkan, dan mereka segera menjadi salah satu keluarga paling berpengaruh di wilayah tersebut. Namun, perjanjian tersebut segera menuntut harga yang mengerikan. Anak pertama Arya, seorang putra bernama Raditya, menjadi korban pertama. Pada usia yang sangat muda, Raditya tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal secara misterius. Keluarga mencoba merasionalisasi kejadian tersebut, namun setelah beberapa waktu, kenyataan kutukan itu semakin jelas. Setiap kali seorang anak pertama lahir dalam keluarga, tak lama kemudian ia akan diambil oleh kekuatan gaib Nyi Blorong. Generasi demi generasi, pola ini berlanjut. Anak-anak pertama dalam keluarga Darmawidya selalu menjadi korban, meninggal muda atau menghilang dalam keadaan misterius. Mereka yang mengetahui rahasia kelam ini hanya bisa menundukkan kepala dan meneruskan warisan kutukan tersebut, menerima kenyataan bahwa kekayaan mereka adalah hasil dari perjanjian terlarang. Pada generasi berikutnya, anak pertama dari keluarga Darmawidya selalu dilahirkan dengan tanda khusus di tubuh mereka, menandakan bahwa mereka adalah korban berikutnya. Beberapa anggota keluarga yang mengetahui tentang kutukan ini mencoba untuk melindungi anak-anak mereka dengan segala cara. Mereka membawa anak-anak tersebut ke tempat-tempat jauh, melakukan berbagai ritual perlindungan, bahkan menyembunyikan mereka dari pandangan dunia. Namun, semua usaha itu sia-sia. Nyi Blorong selalu menemukan cara untuk memenuhi janjinya dan mengambil korban yang dijanjikan. Salah satu yang paling menyedihkan adalah kisah dari Raden Anom Darmawidya, seorang pemuda yang penuh dengan potensi. Ia adalah seorang seniman berbakat dan dikenal akan kebaikan hatinya. Saat ia tumbuh dewasa, keluarga berharap bahwa kutukan itu telah lenyap. Namun, pada ulang tahunnya yang ke-21, Anom tiba-tiba menghilang. Tubuhnya tak pernah ditemukan, dan keluarganya hanya bisa meratapi kehilangannya yang tak dapat dijelaskan. Seiring berjalannya waktu, keluarga Darmawidya semakin terjebak dalam lingkaran setan ini. Kekayaan mereka terus bertambah, namun kebahagiaan mereka direnggut setiap generasi. Anak-anak mereka hidup dalam bayang-bayang kematian yang terus menghantui, membuat keluarga ini hidup dalam ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Kini, setelah berabad-abad berlalu, keluarga Darmawidya berdiri di persimpangan. Kelahiran anak pertama dari generasi terbaru membawa serta ketakutan lama. Keluarga ini memutuskan untuk melawan kutukan ini sekali lagi, berharap untuk membebaskan diri dari perjanjian terkutuk yang telah mengikat mereka selama berabad-abad. Namun, Nyi Blorong, dengan kekuatannya yang mengerikan, tidak akan menyerah begitu saja. Pertarungan untuk kebebasan dan nasib keluarga Darmawidya kini berada di puncaknya, di mana kekayaan yang telah mereka kumpulkan mungkin akan berakhir bersamaan dengan hilangnya kebahagiaan mereka yang telah lama hilang. Setelah bertahun-tahun menunggu, keluarga Darmawidya akhirnya merayakan kelahiran anak tertua dari generasi terbaru. Bayi laki-laki yang mereka beri nama Gede Kusuma, lahir pada suatu malam yang tenang di bulan purnama,
membawa harapan dan kegembiraan bagi keluarga besar itu. Namun, di balik kegembiraan itu, ada ketegangan yang tak terucapkan, terutama di kalangan anggota keluarga yang tahu tentang kutukan yang menghantui mereka selama berabad-abad. Gede lahir dengan kulit yang halus dan rambut hitam tebal. Awalnya, tidak ada yang tampak aneh atau mencurigakan pada bayi itu. Tetapi, ketika para perawat memandikan dan memeriksa tubuhnya, mereka menemukan tanda lahir yang aneh dan mencolok di punggungnya. Tanda tersebut berbentuk menyerupai sisik ular, dengan warna kehijauan yang samar. Tanda itu terlihat seperti sesuatu yang tergores secara alami, namun bentuk dan pola yang jelas membuatnya tampak seperti buatan. Tanda ini segera menarik perhatian para tetua keluarga, yang mengingat perjanjian leluhurnya dan menyadari bahwa kutukan Nyi Blorong sekali lagi hadir dalam generasi ini. Orang tua Gede, Ayu dan Aditya Darmawidya, adalah pasangan muda yang penuh cinta dan harapan. Mereka berusaha untuk tidak terlalu memikirkan tanda tersebut, berpikir bahwa itu hanyalah tanda lahir biasa yang akan memudar seiring waktu. Namun, tetua keluarga, yang telah mengalami kejadian serupa dalam generasi sebelumnya, menyadari bahwa tanda tersebut adalah pertanda pasti dari kutukan yang kembali menuntut korban. Dalam beberapa minggu setelah kelahiran Gede, desas-desus tentang tanda lahirnya mulai menyebar di kalangan keluarga dan orang-orang terdekat. Ada rasa takut yang tersembunyi, karena setiap anggota keluarga tahu apa yang mungkin akan terjadi. Para tetua mencoba untuk melindungi Gede dengan berbagai cara, termasuk melakukan berbagai ritual perlindungan dan berkonsultasi dengan para dukun untuk mencari cara menghindari kutukan. Mereka berharap bahwa dengan kemajuan zaman dan pengetahuan spiritual yang lebih luas, mereka dapat menemukan cara untuk melawan kekuatan gaib Nyi Blorong. Namun, dalam setiap upaya, ada bayangan ketidakpastian yang membayangi. Tanda pada tubuh Gede semakin hari semakin tampak jelas, seolah-olah mengingatkan keluarga bahwa waktu mereka semakin sedikit. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa benar-benar mempersiapkan mereka untuk apa yang mungkin terjadi. Gede tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria, tidak menyadari beban takdir yang tergantung di atasnya. Orang tuanya mencoba memberikan kehidupan yang normal dan penuh kasih sayang, meskipun mereka tahu bahwa bayang-bayang kutukan terus menghantui mereka. Di setiap langkah pertumbuhan Gede, ada ketakutan tersembunyi dan pertanyaan apakah mereka bisa melawan takdir yang telah menghantui keluarga mereka selama berabad-abad. Dengan demikian, kelahiran Gede menjadi awal dari perjuangan baru bagi keluarga Darmawidya. Tanda lahir di tubuhnya bukan hanya simbol dari kutukan yang berlanjut, tetapi juga sebuah panggilan untuk keluarga ini untuk melawan dan mungkin, untuk pertama kalinya, memutus rantai kutukan yang telah mengikat mereka. Para tetua keluarga, yang terdiri dari orang-orang yang telah mengetahui dan menyaksikan kutukan Nyi Blorong selama bertahun-tahun, segera mengumpulkan seluruh anggota keluarga untuk membahas situasi yang genting ini. Pertemuan keluarga diadakan di rumah utama, sebuah bangunan megah yang penuh dengan artefak dan warisan sejarah keluarga. Di ruang tamu yang luas, duduklah Ayu dan Aditya, orang tua Gede, bersama dengan kakek nenek, paman, bibi, dan sepupu-sepupu Gede. Mereka semua berkerumun dalam suasana yang tegang dan serius. Udara terasa berat dengan ketakutan dan kecemasan yang tak terucapkan, tetapi setiap orang berusaha untuk menjaga ketenangan. Setelah beberapa saat, kakek Gede, Pak Wisnu, yang merupakan kepala keluarga, membuka pertemuan dengan nada suara yang serius. "Kita semua tahu mengapa kita berkumpul di sini," kata Pak Wisnu dengan tenang namun tegas. "Kutukan itu kembali, dan Gede adalah anak pertama dari generasi ini. Kita tidak bisa mengabaikan tanda lahirnya. Ini adalah pertanda bahwa Nyi Blorong masih mengincar keluarga kita." Semua mata tertuju pada Ayu dan Aditya, yang terlihat tegang. Mereka tahu bahwa pertanyaan dan kekhawatiran akan ditujukan kepada mereka. Aditya, sebagai kepala keluarga muda, merasa tertekan oleh situasi ini. Dia mencintai anaknya dan tidak ingin kehilangan Gede seperti yang terjadi pada korban sebelumnya dalam keluarga. "Apakah ada cara untuk menghindari ini?" tanya Aditya, suaranya penuh harap. "Ada begitu banyak ritual dan cara yang mungkin bisa kita coba. Kami tidak ingin kehilangan Gede." Pak Wisnu mengangguk pelan, mengerti perasaan putranya. "Kami telah mencoba berbagai cara selama bertahun-tahun," kata beliau, suaranya penuh kebijaksanaan dan kesedihan. "Ritual, doa, perlindungan. Semuanya tidak berhasil. Namun, kali ini kita harus berpikir lebih jauh. Mungkin sudah waktunya untuk mengambil langkah yang lebih tepat." Paman Gede, Pak Arjuna,
yang merupakan seorang pria rasional dan skeptis, mengajukan pendapatnya. Bagaimana jika kita mencoba meninggalkan kota ini? Membawa Gede ke tempat yang jauh dari sini, di mana pengaruh kutukan mungkin tidak bisa mencapainya. Ayu, dengan air mata yang mulai menggenang di matanya, menggelengkan kepala. Bagaimana jika itu tidak berhasil? Kami tidak bisa terus berlari. Gede adalah anak kami, dan kami ingin melindunginya dengan segala cara. Bibi Gede, Ibu Ratih, yang memiliki pengetahuan tentang mistik dan spiritualitas, angkat bicara. Kita bisa mencoba berkonsultasi dengan dukun yang lebih kuat, seseorang yang memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk melawan Nyi Blorong. Kita mungkin perlu melakukan ritual pemutusan kutukan yang lebih besar dan kompleks. Diskusi terus berlanjut, dengan berbagai usulan dan pendapat yang dilontarkan. Setiap anggota keluarga memberikan masukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Namun, ketakutan dan ketidakpastian tetap mendominasi percakapan. Mereka semua tahu bahwa Nyi Blorong adalah makhluk gaib yang kuat, dan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh leluhur mereka bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Setelah beberapa saat, Pak Wisnu mengangkat tangan, meminta perhatian semua orang. Kita perlu mengambil keputusan bersama, katanya tegas. Kita akan mencari bantuan dari dukun terbaik yang bisa kita temukan. Kita akan melakukan ritual pemutusan kutukan yang lebih besar, dan kita akan melindungi Gede dengan segala cara. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita untuk memutus rantai kutukan ini. Semua orang mengangguk setuju, meskipun keraguan masih terlihat di mata mereka. Keputusan telah diambil, dan mereka tahu bahwa ini akan menjadi langkah yang sulit dan berisiko. Namun, cinta mereka kepada Gede dan keinginan untuk mengakhiri kutukan yang telah membelenggu keluarga mereka selama berabad-abad lebih kuat dari ketakutan mereka. Setelah memutuskan untuk melawan kutukan, keluarga Darmawidya mulai mencari bantuan dari seorang dukun terkenal yang dikenal memiliki kemampuan spiritual yang sangat kuat. Keluarga tersebut mendengar tentang seorang dukun bernama Ki Jaga, yang tinggal di desa terpencil di pegunungan Jawa Timur. Ki Jaga dikenal karena kemampuannya mengatasi masalah mistis dan kutukan, serta telah membantu banyak orang dengan kekuatan spiritualnya. Ayu dan Aditya, bersama dengan Pak Wisnu dan Pak Arjuna, memutuskan untuk melakukan perjalanan ke desa tersebut untuk bertemu dengan Ki Jaga. Mereka membawa serta beberapa barang persembahan sebagai tanda hormat dan hadiah untuk memohon bantuannya. Perjalanan mereka penuh dengan harapan, meskipun diiringi oleh perasaan cemas tentang apa yang mungkin terjadi. Setibanya di desa, mereka disambut dengan keramahan oleh penduduk setempat, yang mengarahkan mereka ke rumah Ki Jaga. Rumahnya sederhana, namun aura mistis dan karismatiknya terasa bahkan dari kejauhan. Ki Jaga, seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan tatapan tajam, menerima mereka dengan tenang. Setelah mendengar cerita mereka tentang kutukan Nyi Blorong dan tanda lahir di punggung Gede, ia menyimak dengan seksama, mempertimbangkan setiap detail yang diceritakan oleh keluarga itu. Ki Jaga kemudian menjelaskan bahwa kutukan seperti ini adalah hal yang sangat serius dan membutuhkan ritual khusus untuk memutuskannya. Ia setuju untuk membantu mereka, tetapi memperingatkan bahwa prosesnya akan sulit dan penuh tantangan. Dia juga menekankan bahwa seluruh keluarga harus berpartisipasi dengan sungguh-sungguh, karena kutukan ini telah mengakar dalam darah dan sejarah keluarga mereka. Ritual pemutusan kutukan dimulai dengan persiapan yang teliti. Ki Jaga meminta keluarga Darmawidya untuk membawa Gede, serta beberapa benda pusaka keluarga yang mungkin memiliki hubungan dengan perjanjian awal antara leluhur mereka dan Nyi Blorong. Benda-benda ini termasuk sebuah keris tua yang dipercaya memiliki kekuatan magis, kain-kain kuno, dan perhiasan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ritual diadakan di puncak bukit yang dianggap sebagai tempat suci. Tempat ini dipilih karena Ki Jaga percaya bahwa energi spiritual di sana akan membantu memperkuat ritual. Pada malam purnama, ketika energi gaib diyakini paling kuat, keluarga berkumpul di sekitar sebuah altar yang telah disiapkan oleh Ki Jaga. Altar tersebut dikelilingi oleh lingkaran batu-batu besar dan dihiasi dengan bunga, dupa, dan lilin yang menyala. Ritual dimulai dengan Ki Jaga yang memimpin doa-doa dan mantra-mantra untuk memanggil kekuatan spiritual yang diperlukan. Dia menggunakan keris pusaka untuk menggambar simbol-simbol khusus di tanah, yang melambangkan perlindungan dan pemutusan kutukan. Gede, yang masih kecil dan tidak mengerti banyak, diletakkan di tengah lingkaran, dilindungi oleh keluarganya yang membentuk barisan di sekelilingnya. Ki Jaga kemudian mengeluarkan beberapa ramuan dan minyak suci yang telah disiapkan sebelumnya.
Dia mengoleskan minyak tersebut pada tanda lahir di punggung Gede, sambil melantunkan mantra untuk memurnikan dan melindungi anak itu dari energi negatif. Selama ritual ini, angin mulai bertiup kencang, dan suasana menjadi semakin mencekam. Keluarga Darmawidya merasa cemas, namun mereka tetap tenang dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saat ritual mencapai puncaknya, Ki Jaga memegang keris pusaka dengan kedua tangan dan mengarahkannya ke langit. Dia mengucapkan mantra terakhir dengan suara yang keras dan tegas, memanggil kekuatan gaib untuk memutus ikatan antara keluarga Darmawidya dan Nyi Blorong. Pada saat itu, sebuah ledakan cahaya muncul dari keris tersebut, dan angin berhenti seketika. Suasana menjadi hening, seolah-olah alam semesta sedang menahan napas. Namun, saat semua orang berpikir ritual telah selesai, suara mendesis terdengar dari kegelapan. Sesosok bayangan besar muncul di depan mereka, membentuk wujud Nyi Blorong. Makhluk itu terlihat marah, dengan mata menyala dan tatapan penuh kebencian. Nyi Blorong menuntut korban yang telah dijanjikan dan mengancam akan mengambil Gede. Keluarga Darmawidya merasa ketakutan, namun mereka tetap berdiri teguh. Ki Jaga, dengan tenang namun tegas, melangkah maju. Dia menggunakan keris pusaka untuk menandai batas antara keluarga dan Nyi Blorong. Dia kemudian melantunkan mantra pemutusan terakhir, mengarahkannya kepada Nyi Blorong. Dalam momen yang mendebarkan, makhluk itu tampak melawan, namun perlahan-lahan memudar, seolah-olah kekuatan gaibnya ditarik kembali. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Nyi Blorong akhirnya lenyap, meninggalkan keheningan yang berat. Ki Jaga menurunkan kerisnya, dan keluarga Darmawidya merasakan beban besar terangkat dari hati mereka. Namun, mereka tahu bahwa mereka masih harus menunggu untuk memastikan apakah kutukan benar-benar telah berakhir. Usaha keluarga Darmawidya untuk memutus kutukan Nyi Blorong tampaknya berhasil pada awalnya, namun kekuatan jahat itu tidak menyerah begitu saja. Nyi Blorong, yang merasa marah dan terhina karena diusik perjanjiannya yang telah berumur berabad-abad, mulai menunjukkan kekuatannya untuk menegaskan kekuasaan dan balas dendamnya. Beberapa hari setelah ritual pemutusan kutukan, tanda-tanda kemarahan Nyi Blorong mulai muncul. Pada malam hari, rumah keluarga Darmawidya diterpa oleh suara-suara aneh, seperti desis ular yang tajam dan bisikan yang mengganggu. Anggota keluarga sering terbangun dengan perasaan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Cermin-cermin di rumah mulai retak tanpa alasan yang jelas, dan suhu di dalam rumah tiba-tiba menjadi dingin membekukan, meskipun di luar masih dalam musim panas. Lebih mengkhawatirkan lagi, Gede, anak pertama yang seharusnya menjadi korban, mulai menunjukkan gejala-gejala yang aneh. Dia sering terbangun di malam hari dengan tubuh menggigil dan mata yang terlihat kosong. Sesekali, Gede berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, seolah-olah sedang berbicara dengan entitas yang tak terlihat. Keluarga merasa bahwa Nyi Blorong sedang mencoba merasuki Gede, sebagai cara untuk menuntut haknya sebagai korban. Situasi semakin memburuk, dan ketegangan dalam keluarga Darmawidya mencapai puncaknya. Para tetua keluarga, termasuk Pak Wisnu dan Pak Arjuna, mulai berselisih tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pak Wisnu, dengan pengalamannya yang panjang menghadapi kutukan ini, merasa bahwa mereka harus melanjutkan perlindungan spiritual dan tetap bersatu. Dia percaya bahwa kekuatan keluarga dan keyakinan mereka dapat melawan Nyi Blorong. Di sisi lain, Pak Arjuna mulai meragukan efektivitas ritual dan kekuatan Ki Jaga. Dia merasa bahwa mereka mungkin telah membuat situasi menjadi lebih buruk dengan mencoba melawan kekuatan gaib tersebut. Mungkin kita seharusnya tidak mengusik perjanjian lama ini, katanya dengan nada cemas. Kita bisa saja membuat Nyi Blorong semakin marah dan menghukum kita lebih berat. Keluarga yang lain mulai terpecah antara dua pendapat ini. Beberapa dari mereka merasa ketakutan dan ingin segera mencari bantuan lain, sementara yang lain berusaha tetap tenang dan percaya pada perlindungan yang telah diberikan oleh Ki Jaga. Ayu, yang sangat mencintai Gede, merasa hancur melihat anaknya menderita. Dia terus-menerus berdoa dan mencari cara untuk melindungi keluarganya, meskipun tidak bisa menghilangkan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Pada suatu malam, ketika ketegangan mencapai puncaknya, Nyi Blorong menunjukkan kemarahannya yang paling menakutkan. Malam itu setelah serangkaian kejadian aneh dan menakutkan, keluarga Darmawidya merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Suasana rumah semakin tegang, dengan angin kencang yang tak henti-hentinya berhembus, membuat suara-suara seram dari jendela yang berderit. Semua anggota keluarga berkumpul di ruang tengah, menjaga Gede yang terbaring lemah di tengah ruangan,
di mana mereka menyiapkan lilin-lilin dan doa-doa untuk melindunginya. Tanpa peringatan, Nyi Blorong muncul di dalam rumah, lebih mengerikan daripada sebelumnya. Sosoknya tinggi dan berkilauan dengan sisik seperti ular, matanya merah menyala dengan amarah yang tak terhingga. Anggota keluarga yang melihatnya merasa tercekam, tidak bisa bergerak atau berbicara. Nyi Blorong mulai mendekati Gede dengan tujuan untuk membawanya sebagai korban, seperti yang telah ia lakukan pada generasi-generasi sebelumnya. Tiba-tiba, Gede mulai menggeliat dengan tidak wajar, seolah-olah dipengaruhi oleh kekuatan gaib. Matanya yang biasanya lembut kini berubah menjadi kosong dan tidak berjiwa. Keluarga panik dan mencoba menghentikan Nyi Blorong, namun kekuatannya terlalu besar untuk dilawan. Sosok Nyi Blorong semakin mendekati Gede, tangannya yang bersisik terulur untuk mengambil anak itu. Di tengah kekacauan, Ayu dengan putus asa mengingat kata-kata Ki Jaga tentang mantra terakhir yang harus diucapkan untuk menyelesaikan ritual pemutusan kutukan. Mereka telah diberikan sebuah mantra terakhir yang harus diucapkan secara serempak oleh semua anggota keluarga, dengan penuh keyakinan dan kekuatan hati. Namun, dalam keadaan panik dan takut, mereka tidak bisa berkonsentrasi. Pak Wisnu, yang merasa bertanggung jawab, mencoba memimpin doa dan mengucapkan mantra tersebut. Namun, karena ketakutan dan kegaduhan, beberapa anggota keluarga tidak dapat mengikuti dengan benar. Teriakan dan suara-suara cemas bercampur aduk dengan mantra yang mereka coba ucapkan. Beberapa dari mereka bahkan lupa sebagian dari kata-kata mantra, membuat pelafalannya tidak sempurna. Selain itu, ada kesalahan kritis dalam persiapan ritual. Ki Jaga pernah menyebutkan bahwa mereka harus menggunakan pusaka keluarga, seperti keris dan perhiasan yang memiliki energi perlindungan. Namun, dalam kepanikan mereka, salah satu perhiasan penting, yaitu cincin emas kuno yang dipercayai sebagai penangkal kekuatan gelap, tertinggal di kamar Ayu. Tanpa cincin itu, energi pelindung tidak sepenuhnya aktif, membuat ritual menjadi kurang kuat. Nyi Blorong menyadari kelemahan ini dan segera memanfaatkannya. Dengan satu teriakan menggelegar, dia mengeluarkan gelombang energi yang memadamkan lilin-lilin dan membuat semua anggota keluarga terpental mundur. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh kilatan mata Nyi Blorong yang menyala. Dia mengeluarkan suara desis yang menakutkan, seolah-olah sedang tertawa puas atas kegagalan mereka. Dalam kegelapan itu, Nyi Blorong mengambil kesempatan untuk meraih Gede. Keluarga yang lain hanya bisa melihat dengan ketakutan dan ketidakberdayaan ketika makhluk gaib itu menghilang, membawa Gede bersamanya. Ayu berteriak histeris, sementara yang lain berusaha keras untuk bangkit dan mengejar, namun sudah terlambat. Gede telah diambil, dan mereka tidak tahu kemana atau bagaimana cara mendapatkannya kembali. Ketika Nyi Blorong menghilang bersama Gede, suasana di rumah keluarga Darmawidya berubah menjadi duka yang mendalam. Ayu jatuh ke lantai, menangis histeris, tidak percaya bahwa anaknya telah diambil. Pak Wisnu dan Pak Arjuna berdiri dengan wajah penuh kesedihan dan rasa bersalah, menyadari bahwa mereka telah gagal melindungi cucu mereka. Keluarga lainnya, termasuk para saudara dan sepupu, hanya bisa terdiam dalam ketakutan dan kepedihan, menyaksikan akhir dari perjuangan yang telah mereka lakukan. Setiap sudut rumah terasa sepi dan kosong tanpa kehadiran Gede. Rasa kehilangan begitu nyata, seolah-olah ada lubang besar yang tidak bisa diisi lagi. Keluarga tidak hanya kehilangan anggota keluarga yang dicintai, tetapi juga harapan dan kebahagiaan yang biasa mereka rasakan. Kesedihan meliputi mereka seperti kabut tebal yang tidak kunjung hilang. Ayu, yang paling terpukul oleh kejadian ini, menjadi sangat tertutup dan terpuruk dalam kesedihannya. Dia seringkali ditemukan duduk di kamar Gede yang kini kosong, memegang mainan dan baju anaknya, sambil menangis dalam keheningan. Pak Wisnu, sebagai kepala keluarga, berusaha untuk menghibur dan mendukung keluarganya, namun di dalam hatinya dia juga merasakan kegagalan yang mendalam. Perasaan bahwa mereka telah mengecewakan dan gagal melindungi Gede dari takdir yang mengerikan membuat seluruh keluarga diliputi penyesalan yang tak berujung. Selain kehilangan anak pertama, keluarga Darmawidya juga mulai merasakan dampak kutukan dalam bentuk kehilangan kekayaan. Harta benda yang selama ini menjadi sumber kemakmuran dan prestise keluarga perlahan mulai hilang atau mengalami kerusakan yang misterius. Permata dan emas yang disimpan dalam brankas keluarga tiba-tiba berubah menjadi batu biasa, tanpa ada penjelasan yang masuk akal. Koleksi barang antik dan seni yang bernilai tinggi mulai hilang satu persatu, seolah-olah dicuri oleh tangan tak terlihat. Bisnis keluarga yang selama ini sukses juga mulai mengalami kemunduran.
Pabrik-pabrik yang dikelola keluarga tiba-tiba menghadapi serangkaian kegagalan produksi dan kerugian finansial. Pelanggan setia mulai menarik diri, dan reputasi bisnis mereka terpuruk. Proyek-proyek besar yang diharapkan membawa keuntungan besar malah berujung pada kebangkrutan. Seakan semua yang mereka sentuh berubah menjadi bencana, tanda bahwa kutukan Nyi Blorong masih terus berlanjut. Rumah besar keluarga, yang dulunya megah dan indah, kini terlihat suram dan penuh kehancuran. Dinding-dinding mulai retak, atap bocor, dan furnitur yang dulunya elegan kini terlihat usang dan rusak. Seolah-olah rumah itu sendiri merasakan dampak kutukan, kehilangan kilau dan kebahagiaannya. Keluarga Darmawidya terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak hanya kehilangan gede, tetapi juga kekayaan dan kehormatan yang mereka pertahankan selama berabad-abad. Mereka mencoba untuk mencari solusi dan memperbaiki situasi, tetapi setiap usaha tampaknya sia-sia. Semua investasi dan upaya untuk memulihkan bisnis dan kekayaan mereka berakhir dengan kegagalan, memperdalam krisis yang mereka hadapi.